Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada. Pada kesempatan kali ini kita akan buat video tentang tahapan yang harus dilakukan dalam pengerjaan EMIS. Perlu diketahui bahwasanya di dalam pengerjaan EMIS itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan awal, yang kedua tahapan tengah, dan yang terakhir adalah tahapan akhir. Di tahapan awal, yakni ketika memasuki tahun ajaran baru, apa yang harus dilakukan? Pertama, yang harus dilakukan ketika kita masuk tahun ajaran baru, kita harus meluluskan siswa. Contoh, kalau di MI berarti kelas 6 kita harus luluskan. Kalau di MTS kelas 3, kalau di MA juga kelas 3, itu kita harus luluskan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita luluskan siswa, contoh di sini kan saya mengajar di MA, Madrasah Aliyah. Maka saya harus meluluskan kelas 3. Setelah kita luluskan, tahap yang kedua yang harus dilakukan dalam tahun ajaran baru, yakni menaikkan siswa. Di sini berarti kalau MA ada 3 kelas. Kelas 3 lulus, kelas 1 dan 2 itu harus dinaikkan. Kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3. Ini tahapan yang kedua saat masuk tahun ajaran baru. Kemudian tahapan yang nomor 3 ketika kita memasuki tahun ajaran baru adalah ketika kita sudah meluluskan dan menaikkan, kita menarik data siswa baru. Sesuai dengan pengalaman kami, jangan langsung buat rombel setelah kita naikkan dan kita luluskan. Jangan buat rombel terlebih dahulu, nanti kita mindoi gawe, kerja ulang. Jadi jangan buat rombel dulu. Sebaiknya kita tarik data anak baru. Di dalam menarik data anak baru ini ada kalanya dari madrasah, ada juga dari luar madrasah seperti SMP atau yang lainnya ya. Karena saya kan mengajar di MA. Setelah kita tarik semua data siswa, maka tahapan berikutnya yakni yang nomor 4 adalah kita buat rombel. Di mana setelah kita tarik, kita naikkan, maka siswa tersebut itu tidak memiliki rombel. Memang benar siswa tersebut aktif, tapi aktifnya tidak memiliki rombel, tidak memiliki kelas ya. Akhirnya kita harus buat rombel terlebih dahulu. Ini yang keempat. Setelah kita buat rombel, tahapan yang kelima adalah kita memasukkan siswa tersebut, yakni siswa kelas 1, 2, 3 di MA 1, 2, 3, kita masukkan ke masing-masing rombelnya sesuai dengan rombel yang kita tentukan. Ini tahapan yang kelima di tahun ajaran baru. Selanjutnya setelah kita lakukan 5 ini, kita luluskan, kita naikkan, kita tarik, kita buat rombel, kita masukkan. Selanjutnya adalah setelah masuk semua di dalam rombel, kita bisa melakukan pengeditan data siswa. Di sini biasanya kalau kita menarik data lama, dalam artian contoh saya narik siswa baru itu dari MTS, otomatis semua data dari MTS itu ketarik ke dalam EMIS MA saya, sehingga itu perlu diedit sebagaimana NIS-nya, NIS lokalnya. Kalau NISN kan pasti sama, mulai dari awal masuk sekolah SD, MI sampai MTS MA sampai kuliah itu sama kalau NISN. Tapi kalau NIS lokal, kemudian mungkin alamatnya itu berubah, maka kita bisa melakukan pengeditan data. Dan pengeditan data siswa ini bisa kita lakukan di tahap awal setelah kita lakukan 5 tadi, atau bisa kita lakukan di pertengahan. Jadi tidak harus di awal, bisa juga di pertengahan. Jadi bisa masuk tahap pertengahan. Dan di tahap pertengahan setelah kita masuk edit data siswa, kita bisa melakukan edit data guru, kemudian edit data sarpras, edit data kelembagaan. Ini adalah tahap pertengahan. Kalau yang 5 tadi itu wajib di tahap awal, dan ini adalah tahap pertengahan. Kita bisa melakukan pengeditan data yang ada di dalam lembaga kita. Setelah melakukan tahap pertengahan, kita harus melakukan tahap akhir di dalam EMIS, yaitu pertama kita harus melakukan monitoring terlebih dahulu. Kita harus mengecek satu persatu data yang kita masukkan, mulai dari sarpasnya sudah benar apa belum, kemudian data siswanya sudah benar apa belum, apakah masih ada yang salah. Kalau ada yang salah pasti tidak bisa di BAP, maka harus dibenarkan terlebih dahulu. Itu fungsi dari monitoring. Kemudian kita monitoring juga data gurunya,
data tendiknya, dan seterusnya. Kita harus monitoring semua, kita harus teliti semuanya. Jangan sampai ada salah. Baru berikutnya kita melakukan BAP emis. Kita tunjukkan bahwasanya emis di tahun sebelumnya itu sudah sukses, sudah benar, dan sudah terverifikasi. Artinya seperti itu ya. Ini adalah tahapan akhir di dalam pengerjaan emis, yakni monitoring dan melakukan BAP. Sekali lagi, inti dari video ini adalah ada 3 tahapan di dalam pengerjaan emis. Tahap awal sebagaimana sekarang di tahun ajaran baru, kemudian tahap tengah, dan tahap akhir. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.